dimini operatur inikum nemini quatit injuria. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dosen pembimbing dan teman-teman yang kami hormati, perkenankan kami dari kelompok 3 akan menampilkan simulasi perkara perdata selama kurang lebih 80 menit. Dalam simulasi sidang ini, kami akan menunjukkan alat bukti secara konkret untuk membantu mempermudah jalannya persidangan. Dan sebagai tanda bergantinya hari sidang, akan ditandai dengan satu ketukan palu dan penunjukan kepala. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat kasus perkara wan prestasi antara Eva Dwi Novianti sebagai penggugat terhadap Lili Pratiwi sebagai tergugat dengan nomor register perkara 09-PDT-3-2021 dari Pengadilan Negeri Jambi yang diduga melanggar pasal 1320 KUH Perdata. Adapun dalam simulasi sidang ini akan dilakukan oleh beberapa peran. Saya sendiri Vivi Oktaviani sebagai panitera. Saya Iwani Syarafimanda sebagai hakim anggota 1. Saya Bima Arpindo sebagai hakim ketua. Saya Reka Andi sebagai hakim anggota 2. Saya Sasabila Gita Cindani sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Asran Kurnain sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Ika Puspita sebagai saksi dari penggugat. Saya Nabila sebagai saksi dari penggugat. Saya Widya Sunada sebagai saksi dari tergugat. Saya Novilisia Manda Putri sebagai saksi tergugat. Sekian perkenalan dari kami. Dan teman-teman yang kami hormati, sebelum memulai simulasi sidang ini, kami akan memaparkan sedikit kasus posisi yang telah kami kembangkan. Fakta sunt quatet theora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Pada akhir tahun 2015, berawal dari tergugat yang bernama Lili Pratiwi mengalami kesulitan keuangan. Sehingga tergugat menghubungi pihak penggugat untuk meminjam uang sebesar 350 juta rupiah. Permintaan tergugat pun disanggupi oleh penggugat. Dengan disanggupinya permintaan pihak tergugat, maka kedua belah pihak membuat akta perjanjian pada tanggal 1 Januari 2016 dengan syarat bahwa tergugat harus membayar hutangnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dan disertai dengan bunga sebesar 0,5% setiap bulannya. Perjanjian tersebut berjalan sangat lancar dalam jangka waktu 4 tahun 7 bulan. Tepat pada tanggal 1 Oktober 2020, tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya terhadap penggugat. Telah dilakukan upaya seperti menelepon dan mendatangi rumah tergugat. Namun sayang seribu sayang, upaya yang dilakukan oleh penggugat tidak membuahkan hasil alias nihil. Kemudian pihak penggugat dan penasehat hukumnya sepakat untuk menempuh jalur hukum agar bisa mengatasi masalah tersebut. Pihak penggugat dan penasehat hukumnya mengajukan surat gugatan pada tanggal 4 Februari 2021 sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Audiatur et altera partem. Apabila persidangan dimulai, hakim harus mendengar dari kedua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak saja. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua majelis hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasehat hukum dengan sebutan penasehat hukum. 6.
Keenam, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Ketujuh, duduk rapi dan sopan selama persidangan. 8. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 9. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Ke-10. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Ke-11. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 12. Membuang sampah pada tempatnya. 13. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 14. Untuk melakukan rekaman dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Ke-1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan mematuhi berbagai ketentuan yang telah disebutkan. Selamat menyaksikan. Persidangan Umum Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis 11 Februari 2021 akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Selamat pagi. Hari ini tanggal 11 Februari 2021 akan dilaksanakan sidang perkara perdata antara Dwi Nopianti melawan Lili Pratiwi. Sebelum persidangan dimulai, majelis hakim himbau kepada para pengunjung sidang untuk tetap tenang, tertib, dan tidak menggunakan alat komunikasinya. Serta pengunjung yang mengambil gambar, majelis hakim persilahkan, namun flash kameranya harap dimatikan. Bisa dimengerti ya? Bisa ya. Terima kasih. Demi kelancaran sidang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Persidangan umum perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-Perdata-G-2021-PN Jambi antara Eva Dwi Nopianti selaku penggugat melawan Lili Pratiwi selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak agar persidangan ini sah di mata hukum, saudara wajib untuk menyerahkan surat kuasa dan kartu advokat. Apakah sudah disiapkan? Sudah ya, Mulia. Para pihak silakan ke depan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, kami mewajibkan saudara sekalian untuk melakukan upaya mediasi dan dikarenakan terdapat pembaruan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung mediasi terbaru, maka proses mediasi akan kami batasi selama 30 hari. Dan jika saudara sekalian tidak mencapai kata sepakat dalam proses mediasi tersebut, maka sidang akan kita lanjutkan dengan hukum acara perdata yang diatur dalam LPG. Bisa dipahami para pihak? Bisa ya, Mulia. Dengan ini sidang akan ditunda dan dibuka kembali 7 hari ke depan dari terhitung hari ini. Apakah bisa saudari Panitra? Bisa ya, Mulia. Tepatnya hari Kamis pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Para pihak silakan hadir pada waktu yang telah ditentukan, dan karena saudara sekalian telah hadir pada sidang hari ini, maka tidak perlu lagi diadakan pemanggilan pada sidang-sidang selanjutnya. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-Perdata G-2021-PN Jambi pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan laporan mediasi yang kami terima, di sini para pihak telah gagal dalam kesepakatan proses mediasi dengan alasan penggugat ingin meminta ganti rugi kepada tergugat. Namun, tergugat menolak untuk mengganti kerugian tersebut dikarenakan tergugat tidak mau membayar sisa hutang piutang dan menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Benar seperti itu penggugat? Benar, Yang Mulia. Tergugat bagaimana? Benar, Yang Mulia. Baiklah, berhubung proses mediasi tidak tercapai, berdasarkan pasal 155 LPG, harap dicatat dalam berita acara persidangan bahwasanya mediasi kedua belah pihak tidak tercapai, namun kesepakatan perdamaian masih terbuka sampai putusan belum dibacakan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Apakah surat gugatannya ada perubahan? Tidak ada, Yang Mulia. Tergugat sudah diterima salinan surat gugatan dan salinan alat buktinya. Sudah, Yang Mulia. Pihak penggugat silakan ke depan untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim, kemudian silakan dibacakan. Izin membacakan, Yang Mulia. Jadi saya akan membacakan pokok perkaranya saja. Jambi, 4 Februari 2021. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 16 Tanepura, Kecamatan Tanepura, Kota Jambi, dengan kode pos 36122. Dengan hormat, yang bertentangan di bawah ini, nama Eva Dwi Novianti, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 23 RT 25 Kota Jambi, pekerjaan wirausaha. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor FY-SDA-Perdata-15 tanggal 1 Februari 2021 memberikan kuasa kepada yang bersangkutan Novi Amanda Rizky Amanda SKFH, warga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Kiai Haji Ismail Malik RT 35 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Balajur, Kota Jambi. Selanjutnya sebagai penggugat. Yang ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Lili Pratiwi berkedudukan di Jalan Sunan Giri nomor 23 Kota Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Posita bahwa tergugat memohon kepada penggugat untuk dipinjami uang senilai 350 juta rupiah, bahwa terjadi suatu perikatan utang piutang antara penggugat dengan tergugat yang tunduk pada pasal 13 KUHP Perdata. Tergugat menjanjikan sesuatu atas pinjaman tersebut yang tertulis dalam perjanjian tanggal 1 Januari 2016. Penggugat dan tergugat bersepakat: 1. Tergugat akan melunasi utang atau pinjaman jatuh tempo tanggal 1 Januari 2021 sekitar 5 tahun. Yang kedua, tergugat memberikan uang sebagai bunga sebesar 0,5% atau Rp1.750.000 setiap bulan yang jatuh tempo setiap tanggal 1 setiap bulan sampai uang pinjaman dilunasi. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2020 tergugat sudah tidak lagi membayar uang yang dijanjikan itu. Bahwa setelah jatuh tempo pelunasannya di tanggal 1 Januari 2021 tergugat tidak melaksanakan janji untuk melunasi utangnya dengan nilai 350 juta hingga saat ini. Bahwa berulang kali penggugat berupaya meminta tergugat untuk melunasi hutang dan kewajibannya, akan tetapi justru tergugat selalu menghindar. Bahwa pada 1 Februari 2021 melalui kuasa hukum, penggugat menyampaikan suatu penagihan, akan tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 kuasa hukum penggugat
penggugat dapat menghubungi tergugat melalui telepon selulernya untuk melakukan upaya musyawarah. Akan tetapi, penggugat justru tidak disuruh oleh tergugat melalui kuasa hukum untuk mengambil upaya hukum. Bahwa untuk itu, tergugat sudah tidak ada niat untuk beritikat baik untuk melaksanakan kewajibannya dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Bahwa akibat perbuatan tergugat telah menimbulkan kerugian material bagi penggugat. Bahwa kerugian material yang ditimbulkan atas perbuatan tergugat yaitu 1. Kerugian uang sebesar 350 juta rupiah. Kedua, kerugian uang bunga yang dijanjikan sebesar 7.750.000 rupiah setiap bulan terhitung sejak Oktober 2020 sampai dengan jatuh tempo pelunasan utang pokok tergugat 1 Januari 2021 sebesar 23.250.000 rupiah. Berdasarkan alasan di atas, dengan ini penggugat memohon kiranya untuk Ketua Pengadilan atau Yang Mulia berkenan agar memanggil kedua belah pihak tersebut untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan. Dan kami memohon untuk ditetapkan sikap konservator serta memohon putusan sebagai berikut. Dengan petitum mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan malprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak penggugat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material seluruhnya kepada penggugat dengan total Rp23.250.000, menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, menyatakan bahwa putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau upaya hukum tergugat atas gugatan ini. Subsidiar, jika Ketua Pengadilan Negeri Jambi maupun majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengambil perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini yang kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Amin. Hormat kami, kuasa hukum Novi Amanda Rizky, Masyarakat Purnain, Esa KMA. Baiklah, apakah pihak tergugat keberatan atau tidak dengan keabsahan surat gugatan yang telah dibacakan oleh penggugat? Ya, Yang Mulia, kami keberatan dan kami akan mengajukan surat jawaban. Baiklah, majelis hakim akan memberikan waktu 7 hari setelah hari ini untuk menyiapkan surat jawaban. Saudari Panitra, apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah hari ini? Bisa, Yang Mulia. Kebetulan kita tidak ada jadwal sidang. Tepatnya itu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Para pihak silakan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang melanjutkan perkara perdata Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-Perdata G-2021 PN Jambi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat jawaban oleh tergugat. Tergugat, apakah surat jawabannya sudah disiapkan? Sudah, Yang Mulia. Tergugat, silakan diserahkan salinan surat jawabannya dan silakan dibacakan. Dalam eksepsi bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini, bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, bahwa menyatakan benar tergugat mempunyai hutang kepada penggugat sebanyak 350 juta rupiah, bahwa penggugat tidak mendasari dan dalam pengajuan gugatan malprestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar hutangnya, bahwa mengingat dalam perjanjian yang telah diperbuat antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Januari 2016 bahwa tergugat akan membayar hutangnya dalam jangka waktu selama 5 tahun terhitung
sejak penandatanganan surat perjanjian yang dibuat, bahwa pada jangka waktu 4 tahun terakhir, tergugat telah membayar secara cash 95% dari hutangnya kepada penggugat yang dibawa sendiri oleh tergugat ke rumah penggugat. Dan memang pada saat pembayaran itu terjadi tidak dibuat kwitansi bukti pembayaran, bahwa 5% sisa hutang dari tergugat sudah mempunyai uangnya, bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara, bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada penggugat tidaklah benar, dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah-olah tergugat tidak mau membayar hutangnya, bahwa tergugat tidak merasa melakukan uang prestasi sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat, sehingga penggugat akan dapat mengalami kerugian tidak benar, bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dinyatakan sebagai penggugat yang tidak baik. Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat tidak ingkar janji atau uang prestasi. Yang ketiga, menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Sekian yang mulia. Karena surat jawaban telah dibacakan, bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan replik, tetapi kami membutuhkan waktu kira-kira 7 hari yang mulia. Baiklah, para penggugat silakan menyiapkan replik 7 hari ke depan. Pada saudari Panitra, apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah hari ini? Bisa yang mulia, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Dengan ini sidang ditunda. Sidang melanjutkan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-Perdata G-2021-PN Jambi pada hari Kamis 4 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Kami sudah siap dengan replik kami yang mulia. Penggugat silakan memberikan salinan repliknya, kemudian silakan dibacakan. Replik penggugat atas jawaban tergugat mengenai eksepsi offshore libel, bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil dari tergugat yang menyatakan bahwa kami tidak mempunyai bukti kwitansi pembayaran terkait hutang piutang, bahwa dalil-dalil yang ada dalam gugatan kami adalah berdasarkan fakta-fakta yang kesaksian langsung dari kami pihak penggugat, bahwa dalil yang tergugat nyatakan sangatlah tertolak belakang dengan yang sebenarnya, bahwa kami menolak dari pihak tergugat yang menyatakan gugatan kami kabur karena gugatan yang kami layangkan merupakan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan kami memiliki bukti untuk itu semua. Dalam pokok perkara, bahwa pihak penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat. Di dalam jawaban kecuali yang diakui penggugat secara tegas, bahwa pihak penggugat menyatakan benar adanya tergugat sudah tidak lagi membayar uang yang dijanjikan itu, bahwa pihak penggugat telah berulang kali berupaya meminta tergugat untuk melunasi hutang dan kewajibannya, akan tetapi justru tergugat selalu menghindar, bahwa pihak penggugat menyampaikan surat penagihan, akan tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat, bahwa pihak penggugat dan kuasa hukum penggugat dalam menghubungi tergugat melalui telepon sebelumnya untuk melakukan upaya musyawarah, akan tetapi penggugat justru disuruh oleh tergugat melalui kuasa hukumnya untuk mengambil upaya hukum, bahwa dengan demikian sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jambi untuk memutuskan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya
menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dan pembayaran ganti rugi kepada pihak penggugat. Subsidiar apabila Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain mohon pertimbangan yang seadanya. Terima kasih yang mulia. Baiklah, untuk tergugat, apakah saudara ingin mengajukan duplik atas replik tergugat? Tentu saja yang mulia. Duplik dapat diajukan pada sidang selanjutnya. Bisa dipahami tergugat? Bisa yang mulia. Apakah penggugat bisa hadir? Bisa yang mulia. Dengan ini sidang akan ditunda. Apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah hari ini, Panitra? Bisa yang mulia, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 10 Indonesia Barat. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 11 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengajukan dan mendengarkan duplik dari pihak tergugat. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-PDAT-2021-PN Jambi pada hari Kamis 11 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah mengajukan dan membacakan duplik dari tergugat. Bagaimana saudari tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Baik, pihak tergugat silakan diserahkan salinan dupliknya dan dibacakan. Baik yang mulia. Dalam eksepsi bahwa kami menolak dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak mau melunasi hutangnya dan tidak mempunyai itikat baik atau ingkar janji. Bahwa kami menolak seluruh dalil yang dikemukakan penggugat kecuali yang diakui oleh tergugat secara tegas. Bahwa dalil-dalil yang ada dalam jawaban pertama tergugat adalah berdasarkan fakta-fakta dan kesaksian yang dialami langsung dari pihak tergugat. Bahwa kami menolak dalil-dalil pihak tergugat yang menyatakan bahwa jawaban tergugat sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan dan juga dengan fakta-fakta yang penggugat dapatkan bahwasannya pihak tergugat memiliki bukti-bukti yang akan ditampilkan dalam persidangan ini. Dalam pokok perkara bahwa pihak tergugat telah tepat pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam surat jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak penggugat di dalam gugatan dan repliknya kecuali yang diakui tergugat secara tegas. Bahwa pihak tergugat tetap pada dalil jawaban yang menyatakan pihak tergugat bukan tidak mau melunasi hutang piutang tersebut, melainkan pihak tergugat akan melunasi hutang piutang ketika sudah ada uangnya. Bahwa kami tetap pada dalil yang ada dalam jawaban sehingga yang kami nyatakan dalam surat jawaban. Baiklah, apakah saudara penggugat ingin menanggapi duplik dari tergugat? Tidak yang mulia. Baiklah, karena tergugat melakukan penyangkalan dalil-dalil surat gugatan, maka berdasarkan pasal 283 EPG dan HIR, pembuktian akan dilakukan terlebih dahulu oleh penggugat. Bagaimana penggugat? Apakah saudara akan menghadirkan saksi dalam persidangan? Ya yang mulia. Di sini saya akan menghadirkan 2 orang saksi yaitu saudari Ista Puspita dan Nadila selaku teman sekaligus saksi dari pihak penggugat. Kepada saudari tergugat, apakah akan menghadirkan saksi juga? Tentu saja yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Novi Prisya Amanda Putri selaku tetangga dari tergugat dan Mutia Syahada sebagai teman dekat dari tergugat. Baik, para pihak, kami akan memberikan saudara sekalian waktu 7 hari untuk menyiapkan alat bukti yang akan ditampilkan di persidangan. Berdasarkan pasal 181 ayat 1 LPG, kami akan memanggil para saksi. Di sini kami akan mengingatkan beberapa hal. 1. Untuk saksi yang dihadirkan dalam persidangan diharapkan membawa berkas identitas. 2. Para pihak diwajibkan membawa alat bukti surat asli sehingga kami dapat mencocokkan dengan salinan alat bukti yang kami terima. Dan jika terdapat alat bukti surat tambahan dapat juga dibawa saat sidang selanjutnya. Bisa dimengerti para pihak? Bisa yang mulia. Dengan ini sidang ditunda. Apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah hari ini, Panitra? Bisa yang mulia, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 18 Maret 2021 pukul 10
waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-Perdata G-2021-PN Jambi pada hari Kamis 18 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti dan saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum silahkan menyerahkan alat bukti. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudari kuasa hukum tergugat, silakan maju memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Karena kuasa hukum penggugat telah menyerahkan alat bukti, maka saudari kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa orang saksi yang diajukan? Sudah, Yang Mulia. Kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama yaitu Ita Puspita dan saksi kedua yaitu bernama Nadila. Panitra, apakah saksi Ita Puspita telah hadir? Ya, hadir Yang Mulia. Saksi Ita Puspita, silakan memasuki ruang persidangan. Saudari saksi silakan menyerahkan kartu identitasnya. Silakan duduk, saksi. Saudari saksi sehat? Sehat Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Jawab pertanyaan saya dengan jelas ya. Iya Yang Mulia. Apakah benar nama saudari Ita Puspita? Benar Yang Mulia. Tolong sebutkan alamat saudari. Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 23 RT 25 Kota Jambi. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, benar? Benar Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara ada hubungan kerja, hubungan darah, atau semenda dengan salah satu pihak? Tidak ada Yang Mulia. Sudah berapa kali saudari dihadirkan ke dalam persidangan ini? 2 kali termasuk ini Yang Mulia. Terima kasih saudari saksi, silakan dilanjutkan Yang Mulia. Baik, saudara Ita Puspita, berdasarkan pasal 175 LBG, sebelum saudari memberikan kesaksian, saudari wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Sudah siap? Sudah Yang Mulia. Silakan kepada petugas dan saudara saksi berdiri pada posisinya untuk disumpah. Baik saudari saksi, ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda ketahui dan Anda pahami. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai yang diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti? Bisa Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Hakim Anggota 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Tidak, terima kasih, silakan dilanjutkan Yang Mulia. Baik, pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara Ita, kapan dan di mana Anda ikut serta menandatangani surat perjanjian tersebut? Pada hari Jumat
Ya, saya mengetahui bahwa pihak pertama selaku penggugat meminjamkan uang tunai kepada pihak kedua selaku penggugat sebesar 350 juta rupiah. Baiklah, kepada saudara saksi terima kasih atas kesaksiannya. Apabila keterangan saudara dibutuhkan kembali, apakah saudara saksi bersedia dipanggil kembali di ruang persidangan ini? Bersedia, Yang Mulia. Silakan saudara ambil kartu identitasnya dan dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Pada pihak penggugat, silakan untuk menghadirkan saksi lainnya ke ruang persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menghadirkan saksi selanjutnya yaitu Nabila selaku saksi dua pihak tergugat. Kepada panitera, silakan memanggil saksi tersebut ke dalam ruang persidangan. Saudari saksi Nabila dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, silakan menyerahkan kartu identitas kepada majelis hakim. Silakan duduk. Saudari saksi sehat? Sehat, Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah, Yang Mulia. Jawab pertanyaan saya dengan jelas ya. Baik, Yang Mulia. Apakah benar nama saudari Nabila? Benar, Yang Mulia. Tolong sebutkan alamat saudari. Jalan Insinyur Haji Banda nomor 28 RT 25 Kota Jambi. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan sebagai wirausaha, benar? Benar, Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudari ada hubungan kerja, hubungan darah, atau semenda dengan salah satu pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Sudah berapa kali dihadirkan ke dalam persidangan? Baru kali ini, Yang Mulia. Baik, saudari Wati, berdasarkan pasal 175 LPD, sebelum saudari memberikan kesaksian, saudari wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Saudari sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan kepada petugas dan saudari saksi berdiri pada posisi untuk disumpah. Baik, saudari saksi, ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan dulu. Perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda ketahui dan Anda pahami. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai yang diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti? Bisa, Yang Mulia? Cukup, hakim ketua. Baik, hakim anggota 1 apakah akan mengajukan pertanyaan? Terima kasih, Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui kenapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Tahu, Yang Mulia. Saya di sini sebagai saksi kedua dari pihak penggugat. Baiklah, pada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baiklah saudari saksi, apakah Anda mengetahui sistem perjanjian antara dua belah pihak? Ya, saya mengetahui. Pada saat melakukan perjanjian, kedua belah pihak telah menyepakati bahwa terdapat bunga sebesar 0,5% pada setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat. Kemudian jatuh tempo peminjaman selama 5 tahun dari penandatanganan perjanjian. Baik. Dari kami sekian Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Baik, saudari saksi. Apakah dalam melakukan perjanjian pihak tergugat merasa keberatan dengan apa yang diperjanjikan? Tidak, tergugat tidak merasa keberatan dan menyetujui perjanjian tersebut. Lalu, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan malprestasi? Karena pihak penggugat memberitahu saya bahwa tergugat hanya membayar sebesar setengah dari 300
175 juta rupiah. Kemudian pihak penggugat telah berusaha berkali-kali menghubungi tergugat, tetapi tergugat menyepelekan atau bersifat tidak acuh, sehingga penggugat merasa kesal dan ingin membawa perkara ini ke jalur hukum. Saudari ini bagaimana? Pihak saya telah merespon kepada penggugat bahwasanya akan membayar jika ada Keberatan yang mulia. Tetapi Dan penggugat tadi pihak tergugat terlalu menunjukkan saksi kami, sehingga dapat mengganggu keterangan yang saksi kami sampaikan. keberatan yang mulia. Tenang, para pihak harap tenang, tetap dan menjaga ketertiban dalam ruang sidang, karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Kami menanggapi bahwa saksi terlalu melebih-lebihkan, padahal pihak saya telah berusaha akan membayarnya. Baiklah, pada saksi terima kasih atas keterangannya. Apabila keterangan saudari dibutuhkan kembali, saudari saksi bersedia dipanggil kembali persidangan. Bersedia yang mulia. Silakan saudari ke depan untuk mengambil kartu identitas saudari. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah yang mulia. Pada kuasa hukum silakan menyerahkan alat bukti. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudari kuasa hukum penggugat dipersilahkan maju untuk menunjukkan bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum telah menyerahkan alat bukti, maka saudari tergugat dan kuasa hukum tergugat apakah sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang dihadirkan? Sudah yang mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Novi Rizky Amanda Putri dengan Mutia Sepada. Kepada pihak tergugat silakan untuk menghadirkan saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan. Saudari saksi Novi Rizky Amanda Putri, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudari saksi silakan menyerahkan identitas saudara kepada majelis hakim. Saudari sehat, Yang mulia. sudah siap mengikuti persidangan? Ya, yang mulia. Jawab pertanyaan saya dengan jelas ya. Ya, yang mulia. Apakah benar nama saudari Novi Rizky Amanda Putri? Benar saya yang mulia. Coba sebutkan tanggal lahir dan alamat saudari. 11 Agustus 1990, alamat Jalan Hos Cokroaminoto, nomor 28 Jambi. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wira swasta. Benar? Benar yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari ada hubungan kerja atau hubungan darah semenda dengan salah satu pihak? Tidak ada yang mulia. Sudah berapa kali saudari diminta menjadi saksi ahli ke persidangan? Belum pernah yang mulia. Cukup yang mulia, silakan dilanjutkan. Baik, saudari berdasarkan pasal 175 LPG, sebelum saudari memberikan kesaksian, saudari wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan pada panitera dan saudari berdiri di posisinya untuk melakukan sumpah. Baik, saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda ketahui dan Anda pahami. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang diancam hukuman pidana penjara 7 tahun sesuai yang diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Cukup ya. Hakim anggota 1 apakah akan mengajukan pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Apakah saudari mengetahui kenapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Saya
saya tahu yang mulia, saya di sini sebagai saksi tergugat 1 yang ditunjuk untuk memberikan keterangan mengenai perkara wan prestasi yang mulia. Cukup, terima kasih. Silakan dilanjutkan yang mulia. Baik, pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisakah Anda menjelaskan kronologi perjanjian dari kedua belah pihak tersebut? Awalnya, saya diajak oleh tergugat ke rumah penggugat. Sebenarnya, saya tidak begitu paham kronologis dari perjanjian tersebut. Saya hanya hadir dan dibayar untuk melihat proses penandatanganan perjanjian. Ketika saya disuruh menandatangani surat perjanjian tersebut, saya langsung menandatanganinya tanpa membaca isi surat perjanjian tersebut. Lalu, apakah Anda dibayar untuk menjadi saksi oleh pihak tergugat? Makanya Anda bersedia untuk menjadi saksi dalam perjanjian tersebut? Tidak, hanya saja tergugat menjanjikan akan memberikan uang dari pinjaman tersebut sebesar 2%. Saudari Novi, tolong jawab dengan yang sebenarnya. Jika dirupiahkan, berapa uang dijanjikan oleh penggugat kepada saudara? 7 juta rupiah. Apakah saudara telah menerima uang tersebut? Ya, saya telah menerima uang tersebut seminggu setelah penandatanganan perjanjian. Cukup yang mulia, terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia, cukup. Baiklah, pada saksi tergugat, terima kasih atas keterangannya. Apabila keterangan saudari dibutuhkan kembali, saudari saksi tergugat bersedia dipanggil kembali ke ruang persidangan. Bersedia yang mulia. Silakan saudari ke depan untuk mengambil kartu identitas saudari dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Pada panitera dipersilakan untuk memanggil saksi tergugat 2 untuk memasuki ruang persidangan. Saudari Mutia Suhada, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, silakan menyerahkan kartu identitas kepada majelis hakim. Silakan duduk. Saudari sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah yang mulia. Jawab pertanyaan saya dengan jelas ya. Ya yang mulia. Apakah benar nama saudari Mutia Syuhada? Benar yang mulia. Coba sebutkan tanggal lahir dan alamat saudari. 11 Agustus 1960, Jalan Batam, Kota Bandung. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wira swasta, benar? Benar yang mulia. Sebelumnya, apakah saudari ada hubungan kerja atau hubungan darah semenda dengan salah satu pihak? Tidak ada yang mulia. Sudah berapa kali saudari diminta menjadi saksi ke persidangan? Belum pernah yang mulia. Cukup yang mulia, silakan dilanjutkan. Baik saudari, berdasarkan pasal 175 RPG, sebelum saudari memberikan kesaksian, saudari wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan kepada petugas dan saudari saksi berdiri pada posisinya untuk melakukan sumpah. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai yang dengan diketahui dan Anda pahami. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang diancam hukuman pidana 7 tahun penjara sesuai yang diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Cukup. Baik, hakim nomor 1, apakah akan mengajukan pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Apakah saudari mengetahui kenapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Saya tahu yang mulia. Saya di sini sebagai saksi tergugat 2 yang ditunjuk untuk memberikan keterangan mengenai perkara prestasi yang mulia. Cukup, terima kasih. Silakan dilanjutkan yang mulia.
Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi tergugat, apakah yang sudah diketahui tentang perjanjian tersebut? Dari yang saya dengar bahwa kedua belah pihak telah melakukan perjanjian dan sepakat bahwa jangka waktu yang ditentukan sekitar 5 tahun dengan bunga per bulannya 0,5%. Apakah sudah diketahui bahwa tergugat telah melakukan manifestasi terhadap pihak penggugat? Tidak, yang saya tahu bahwa tergugat selalu dihubungi oleh pihak penggugat terus menerus sehingga tergugat merasa risih akan hal itu. Sekian Yang Mulia. Saya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kepada saksi tergugat, apakah saudari telah membaca isi surat perjanjian sebelum menandatanganinya? Ya, saya telah membaca isi surat perjanjian tersebut dengan sangat cermat. Apakah Anda dibayar? Seperti saksi tergugat satu. Sebenarnya tergugat sempat menawarkan ke saya untuk memberikan uang terima kasih senilai 2 juta rupiah, tetapi saya menolaknya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Yang Mulia. Kepada tergugat, apakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kepada saksi tergugat 2, terima kasih atas keterangannya. Apabila keterangan saudari dibutuhkan kembali, saudari saksi tergugat 2 bersedia dipanggil kembali ke persidangan. Bersedia, Yang Mulia. Silakan saudari ke depan untuk mengambil kartu identitas saudari dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Dikarenakan para pihak telah menyerahkan alat bukti dan telah menghadirkan saksi dari masing-masing pihak, maka dengan ini sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali 7 hari ke depan. Apakah bisa saudari Panitra? Bisa, Yang Mulia, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan kesimpulan. Para pihak silakan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-Perdata G-2021-PN Jambi pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang pada hari ini adalah pembacaan kesimpulan. Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah siap Yang Mulia. Izin memberikan salinnya kepada majelis hakim dan kepada pihak tergugat dan kami tidak akan membacakannya Yang Mulia. Baiklah, silakan maju ke depan. Bagaimana tergugat? Kami sudah siap, Yang Mulia. Izin memberikan salinannya kepada majelis hakim dan pihak penggugat dan kami tidak akan membacakannya, Yang Mulia. Silakan maju ke depan. Baik, para pihak, dengan selesainya agenda penyerahan kesimpulan, maka sidang ditunda 7 hari ke depan dengan agenda mendengarkan putusan. Kepada saudari Panitra, apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah hari ini? Bisa, Yang Mulia, tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikianlah sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 09-Perdata G-2021-PN Jambi pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan.
Putusan perkara nomor 09/Perdata G/2021 PN Jambi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menyatukan putusan dalam perkara perdata utang piutang diajukan oleh Lili Pratiwi diwakilkan oleh Oselan Kurnia SHMH dan sebagai advokat pada kantor hukum Oselan Law Partnership yang berdiri dengan akta notaris nomor 22 tanggal 1 Juni 2005 yang beralamat di Jalan Kyai Haji Ismail Malik RT 35 Kelurahan Mayang Murai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Eva Dwi Nopianti diwakilkan oleh Sastra Gita Cindani SHMH sebagai advokat pada kantor hukum Sanggit Law Partnership yang berdiri dengan akta notaris nomor 22 tanggal 4 April 2004 yang beralamat di Jalan Mutatuli nomor 22 Kota Jambi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Telah membaca pengaduan dari penggugat, telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat, telah memeriksa bukti dari penggugat, telah membaca kesimpulan penggugat, telah membaca keseluruhan berkas. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa gugatan dengan surat gugatan tertanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Februari 2020 nomor register perkara 09 dari Perdata G/2021 PN Jambi telah mengajukan permohonan. Menimbang bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diusahakan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara damai melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat tersebut di mana penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya. Menimbang bahwa penggugat tersebut di atas telah mengajukan gugatan pada tanggal 04 Februari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat mengenal tergugat sudah lama dan menganggap tergugat sebagai keluarganya sendiri. Kedua, bahwa tergugat memohon kepada penggugat untuk dipinjami uang senilai 350 juta rupiah. Ketiga, bahwa tergugat pada bulan Desember tahun 2015 ada masalah kesulitan keuangan dan menghubungi penggugat untuk meminjam uang dan penggugat menyanggupinya, yang penting uangnya dibayar kembali. Keempat, bahwa dikarenakan tergugat membutuhkan uang, maka penggugat meminjamkan terlebih dahulu uang sejumlah 350 juta rupiah dari penggugat. Kelima, bahwa pada tanggal 1 Januari 2016, penggugat dan tergugat membuat kesepakatan di kediaman penggugat dengan surat perjanjian hutang piutang yang dinilai hutangnya sebesar 350 juta rupiah. 1. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2020 tergugat sudah tidak lagi membayar uang yang dijanjikan itu. Kedua, bahwa telah jatuh tempo pelunasan hutang pada tanggal 1 Januari 2021, akan tetapi tergugat tidak melaksanakan janji untuk melunasi hutangnya sebesar 350 juta rupiah hingga saat ini. Bahwa berulang kali penggugat berupaya meminta tergugat untuk melunasi hutang dan kewajibannya, namun justru tergugat selalu menghindar. Keempat, bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 melalui kuasa hukum, penggugat menyampaikan surat penagihan, akan tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat. Kelima, bahwa pada tanggal 2 Februari 2021, kuasa hukum penggugat menghubungi tergugat melalui telepon selulernya untuk melakukan upaya musyawarah, akan tetapi penggugat justru disuruh oleh tergugat melalui kuasa hukumnya untuk mengambil upaya hukum. Keenam, bahwa untuk itu tergugat sudah tidak ada niat atau itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya dan telah lalai melaksanakan kewajibannya. Ketujuh, bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi penggugat. Menimbang bahwa terdapat penggugat tersebut di atas, tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Februari 2021 sebagai berikut. Menimbang bahwa penggugat terhadap jawaban tergugat tersebut telah mengajukan repliknya tertanggal 4 Maret 2021 dan tergugat atas replik dari penggugat tersebut telah mengajukan repliknya tertanggal 11 Maret 2021. Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 orang saksi. Menimbang bahwa penggugat tergugat telah melakukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Maret 2021. Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, perhatikanlah keterangan-keterangan yang tercantum dalam berita acara
pertimbangan hukum. Menimbang bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa eksepsi tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa majelis hakim mendapatkan tentang segala eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dalam rapat permusyawaratan peradilan negeri Jambi telah memutuskan tergugat bersalah. Menimbang bahwa jawaban dari tergugat tidak beralasan hukum, maka tergugat patut dianggap bersalah. Menimbang bahwa seperti yang dikemukakan penggugat dalam kesimpulannya, berdasarkan bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis sepakat bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 1320 KUHP Perdata. Menimbang bahwa dalam bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa dapat beberapa kejanggalan yang berujung pada kelalaian tergugat yang telah dibuktikan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat. Menimbang bahwa tergugat menyatakan adanya kekaburan gugatan, majelis hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan telah jelas tentang apa yang diperselisihkan dan yang dituntutnya sehingga gugatan tidak menyatakan kabur. Menimbang bahwa akibat dari perbuatan tergugat, penggugat melalui gugatannya mengalami kerugian baik material maupun imaterial, maka tergugat wajib untuk mengganti kerugian yang dialami penggugat. Menimbang bahwa akibat dari kerugian itu, penggugat mengalami kerugian yang cukup besar. Amar putusan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Negeri Jambi mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat bersalah atas perbuatan yang tidak seharusnya ia lakukan, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 150 juta rupiah, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.456.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Lima Alpindo SHMA sebagai hakim ketua, Iloni Ciara Tumanda SHMA dan Reka Anggi Dinanti SHMA masing-masing sebagai hakim. Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim anggota tersebut. Dengan ini dibantu oleh BP Oktaviani SH sebagai panitera pengganti pada pengadilan tersebut, dengan dihadiri kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ditandatangani. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan banding atas putusan ini? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada yang. Demikianlah pada 1 April 2021 oleh kami Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi pada tingkat pertama perkara nomor 09/2021/PN Jambi dengan Eva Winopianti sebagai penggugat dan Lili Pratiwi sebagai tergugat. Sidang ini dinyatakan selesai.